Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelompok pemasangan dan konfigurasi mikrotik hotspot di ruang perpustakaan SMK Negeri 1 Bledo. Sebelum kami memulai praktik, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya, apa sih Mikrotik itu? Mikrotik adalah perusahaan teknologi asal Latvia yang didirikan pada tahun 1996 oleh John Turley dan Arnis Riakstins. Awalnya, perusahaan ini fokus pada pengembangan perangkat lunak router dan sistem operasi jaringan. Pada tahun 2002, Mikrotik merilis perangkat keras pertamanya, yaitu router board yang didesain untuk menjalankan perangkat lunak router OS buatan mereka sendiri. Sejak itu, Mikrotik terus berkembang dan menjadi salah satu pemimpin pasar dalam perangkat keras jaringan dan perangkat lunak router. Produk-produk Mikrotik digunakan di seluruh dunia oleh provider layanan internet, perusahaan, dan pengguna rumahan untuk mengatur dan mengelola jaringan mereka. Alat dan bahan yang kami butuhkan yaitu 1. Kabelan digunakan untuk menghubungkan Mikrotik router dengan perangkat lain dalam jaringan seperti komputer, switch, atau modem. Ini memungkinkan transfer data antar perangkat dalam jaringan. Yang kedua, konektor RJ45. RJ45 digunakan sebagai konektor untuk kabelan, memastikan koneksi yang kokoh dan dapat diandalkan antara Mikrotik router dengan perangkat lain dalam jaringan. Yang ketiga, paku klem. Paku klem digunakan untuk memasang atau menata kabelan dengan rapi, memastikan kabel tidak mengganggu atau terhimpit, serta untuk menjaga keamanan kabel. 4. Tangga digunakan untuk mencapai arah tinggi di mana perangkat Mikrotik router akan dipasang, seperti dinding atau langit-langit. Ini diperlukan untuk pemasangan fisik perangkat. 5. Toolbox berisi peralatan yang diperlukan untuk memasang Mikrotik router, seperti obeng, kabel cutter, dan peralatan lainnya yang mungkin diperlukan untuk pemasangan fisik dan konfigurasi. 6. Mikrotik router perangkat utama yang akan diatur dan dipasang untuk mengatur jaringan. Ini adalah pusat dari jaringan dan akan mengatur lalu lintas data serta konfigurasi jaringan. 7. Stop kontak digunakan untuk menyediakan daya listrik ke Mikrotik router, memastikan bahwa perangkat dapat berfungsi dengan baik setelah dipasang. 8. LAN adaptor. LAN adaptor biasanya disebut sebagai Ethernet adaptor, digunakan untuk menyambungkan komputer atau laptop ke jaringan, memungkinkan akses ke antarmuka pengguna Mikrotik router untuk konfigurasi dan manajemen jaringan. Sebelum melakukan praktik, sebaiknya kita menggunakan APD terlebih dahulu. Memakai APD merupakan salah satu contoh penerapan K3LH pada pemasangan Mikrotik. Tujuan dari penggunaan alat pelindung diri APD adalah untuk melindungi tenaga kerja dan resiko cedera fisik dengan menciptakan penghalang dari bahaya di tempat kerja. K3LH merupakan singkatan dari keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. Konsep K3LH merupakan upaya untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan keamanan para pekerja dalam lingkungan kerja. Tujuan dari adanya program atau upaya K3LH yang perlu diketahui, memberi perlindungan serta jaminan keselamatan untuk setiap pekerja, serta individu lain di lokasi kerja. Contoh alat-alat pelindung diri sebelum praktik yaitu helm, rompi, dan sarung tangan. Sebelum melakukan konfigurasi, kita membutuhkan kabelan tipe strike. Jadi, kita harus mengklimping kabel UDP dengan RJ45. Langkah pertama yaitu siapkan kabel UDP, RJ45, tang krimping, dan LAN tester. Lalu, kupas kabel menggunakan tang krimping hingga terlihat kabel kecil berwarna. Selanjutnya, buka pilihan kabel lalu rapikan kabel
susun menjadi urutan warna kabel strike, yaitu putih oranye-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau, dan putih coklat-coklat. Setelah tersusun rapi, potong dan ratakan ujung kabel menggunakan tang krimping. Masukkan kabel tersebut ke dalam RJ45. Pastikan rapat dan tidak terbalik. Setelah sudah dimasukkan, lakukan crimping dan tekan hingga semua pin atau kuningan pada konektor RJ45 sudah menggigit pada tiap kabel. Setelah selesai, maka masukkan kabel yang sudah di-crimping menggunakan LAN tester untuk mengecek apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka semua lampu akan menyala. Sebelum melakukan konfigurasi, kalian harus mempunyai aplikasi Winbox 64 bit. Lalu buka aplikasi Winbox yang sudah terinstall. Lalu kalian klik hingga berwarna biru dan selanjutnya pilih Connect. Jika sudah masuk, pilih interface dan pilih WLAN 1 hotspot. Dalam tampilan WLAN 1, pilih name dan sesuaikan dengan keinginan kalian. Pilih wireless dan ubah mode menjadi upgrade. Lalu ganti SSD dan security profile sesuai keinginan kalian. Lalu pilih OK dan close. Selanjutnya pilih opsi IP dan pilih addressed dan sesuaikan seperti di video. Pilih apply dan klik OK lalu close. Selanjutnya setting DHCP client. Klik Ether 1 dan pilih status. Apply, OK dan close. Selanjutnya setting DHCP server. Pilih DHCP 1 lalu sesuaikan seperti di video. Pilih DHCP 2 pada address pool. Pilih HS-pool-1. Lalu apply dan OK. Kemudian setting firewall. Pilih pada nomor 15 pada out. Interface pilih Ether 1. Berpindah ke opsi action di atas dan ubah action menjadi masquerade. Kemudian apply dan OK. Selanjutnya setting hotspot. Pilih server, ubah nama sesuai dengan yang diinginkan. Ubah interface seperti nama yang kalian buat di interface. Pilih address pool dan pilih opsi HS-pool-1. Ubah profile menjadi hotspot 1. Kemudian apply, OK dan close. Selanjutnya ke server profile dan pilih hotspot 1. Untuk merubah halaman login, pilih HTML directory dan pilih sesuaikan keinginan kalian. Jika ingin custom halaman login, kalian bisa cari template di website-website. Pindah ke menu login dan pilih HTTP, cache dan cookie.
lalu apply dan OK. Selanjutnya ke menu user. Ubah nama, password, dan profil sesuai yang diinginkan. Lalu apply dan OK. Pindah ke menu user profil. Pilih name, keep alive, timeout, dan set user sesuai yang diinginkan. Kemudian apply dan OK. Untuk menambahkan template yang sudah di-download dari web, diekstrak dan nanti akan langsung masuk ke file. Selanjutnya, untuk membuat voucher, kita harus siapkan aplikasi Micmoon. Pastikan Micmoon mendapat alamat IP yang benar, yaitu IP dari Mikrotik. Kemudian buka aplikasi dan login dengan username Micmoon dan password 1234. Jika kalian di sini masih kosong dan belum menambahkan router atau server, silahkan klik add router. Di saat menambahkan, lalu kita isi dengan IP Mikrotik, username, dan password sesuai yang sudah dikonfigurasi pada Mikrotik kalian. Ketika sudah diisi semua, silahkan klik ping. Jika konfigurasi sudah benar, ping akan menunjukkan OK. Dan ketika konfigurasi salah, ping akan menunjukkan timeout. Karena di sini saya sudah membuat server, maka pilih open dan pilih menu voucher. Pilih profil siswa lalu open. Isi ketii dengan jumlah voucher yang kalian inginkan. Kemudian pilih server, yaitu hotspot 1, yaitu hotspot yang saya sudah konfigurasi pada Mikrotik saya. Kemudian pilih user mode dengan username sama dengan password. Pilih name like dengan jumlah menjadi huruf yang akan dibuat kode voucher. Kemudian pilih karakter. Di sini kami memilih random. Kemudian pilih profil siswa, yaitu user yang dapat disetting, yang dapat dibuat pada Micmoon. Di time limit, masukkan waktu untuk memilih masa pakai voucher. Kami memilih 2 hours, yaitu 2 jam. Di data limit, pilih kapasitas internet yang masing-masing akan dimiliki oleh voucher. Kemudian klik print dan voucher pun siap dicetak dan digunakan. Selanjutnya, kami melaksanakan pemasangan. Pemasangan dilakukan di ruang administrasi perpustakaan. Untuk pemasangan, kami sambungkan kabel power Mikrotik ke dalam stop kontak. Selanjutnya, kami menyambungkan Mikrotik dengan Ether router perpustakaan untuk mendapatkan internet.
Setelah selesai melaksanakan konfigurasi dan pemasangan pada ruang perpustakaan SMK Negeri 1 Bledo, kami menempelkan scan QR untuk menyambung Wi-Fi dan masuk ke formulir kepuasan pelanggan. Kami meletakkan voucher pada meja administrasi agar mudah saat siswa ingin menggunakan Wi-Fi tersebut. Di dalam formulir kepuasan pelanggan terdapat beberapa pertanyaan, yaitu apakah mereka puas dengan layanan internet dari kami, lalu jika tidak puas, apa kendala yang mereka hadapi, dan yang terakhir, perbaikan apa yang harus kami lakukan ke depannya agar lebih baik lagi. Selesai melaksanakan praktik, alangkah baiknya mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.